rasa di hatiku, kau yang selalu terikat di jiwaku. Oh kau dan aku telah satu, tak akan rasa yang dahulu pun berubah. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan mimpi indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Walau banyak yang mencoba membuat kita saling tak percaya, jangan kita tergoda gelombang emosi yang membara dalam dada. Bagaikan surya pagi terbit di ufuk timur, sepasti itu cintaku dan harapanku. Oh, cita-cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Pertama-tama saya atas nama Majelis Jemaat Bapak Melaga ucapkan terima kasih untuk kehadiran kita sekalian dalam rangka ibadah pertunangan antara Michael dan Rini Lakebo di sore hari ini. Yang kedua bahwa ada tadi sudah dilaksanakan, ada saudara saya Pak Sulaiman yang sudah mengantarkan. Kemudian selama kita beribadah sampai selesai acaranya ini, mohon kepada kita sekalian untuk tetap menggunakan masker seperti biasanya. Saya menyampaikan beberapa kata dari yang mewakili Majelis Jemaat Bukoka Suku Melaka, mengucapkan selamat kepada Michael dan Rini yang sudah melangsungkan acara adatnya tadi sampai dengan mewindako. Ya, kalau pada orang pelaki kalau sudah mewindako berarti sudah selesai betul-betul acara adatnya, jadi itu legitimasi sosial. Kemudian akan dilanjutkan dengan rangkaian ibadah pertunangan pada sore hari ini. Dan selanjutnya yang saya dengar kabar, saya belum secara resminya memang belum diumumkan bahwa rencana pemberkatan nikah akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 22 Agustus. Kami tidak akan memberikan ucapan selamat untuk tanggal 22-nya nanti tanggal 22, tapi izinkan saya atas nama Jemaat Mepopa Suku Melaka menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal itu. Pertama, bahwa ada sukacita di tengah-tengah Jemaat Mepopa Suku Melaka bahwa anak kekasih Rini sudah akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus. Itu berita sukacitanya yang kami rasakan di Jemaat Mepopa Suku Melaka. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan rasa kekecewaan dari Jemaat Mepopa Suku Melaka, apalagi di tengah-tengah duka cita kita karena orang tua kekasih kita, Tante Rolina, sahabat saya dalam pelayanan sekaligus orang tua saya,
sudah dipanggil kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kekecewaan kami adalah bahwa ini dari jemaat ya, mendengar bahwa pada tanggal 22 Agustus akan dilaksanakan di Makassar. Ternyata ini memang sudah tertata rapi, sudah ditata rapi rencana pelaksanaannya. Saya akan menitipkan rasa ini kepada Rini, kepada Michael berdua. Saya titipkan rasa dari jemaat ini. Sebenarnya jemaat sangat merindukan bahwa ibadah pemberkatan nikah itu dilaksanakan di Jemaat Mempopauso Punggolaka, bukan karena apa-apa. Ya yang kita ingat adalah bahwa Om Bertin Lakebo itu adalah salah seorang dari kurang lebih beberapa orang yang menjadi pendiri Jemaat Mempopauso Punggolaka, orang tua. Kemudian Tante Werolina kita tahu dalam pelayanannya adalah pelayan yang luar biasa tengah-tengah kehidupan berjemaat. Kita bisa menyaksikan waktu pemakaman kemarin, biasanya kalau pemakaman COVID itu tidak banyak orang yang datang. Tapi waktu Tante Werolina dimakamkan, begitu banyak jemaat Mempopauso Punggolaka yang datang mengantarkan di tempat peristirahatan yang terakhir. Oleh karena itu kerinduan ini kemudian disampaikan kepada saya. Ya terserah nanti dipikir-pikir kembali, ya, nanti dipikirkan ulang. Sebagai bentuk penghargaan kita kepada kedua orang tua, tentu saja Om Bertin Lakebo dan Tante Wero. Andai kata mungkin titip pesan dari jemaat, andai kata mungkin bisakah pelaksanaan pemberkatan nikah dilaksanakan di Jemaat Mempopauso Punggolaka? Itu yang jemaat sampaikan kepada saya. Kalau bisa mungkin dilaksanakan walaupun tengah-tengah pandemi, banyak jemaat yang mengatakan tidak apa-apa. Nanti kita protokol kesehatan selama acara pemberkatan nikah berlangsung jika memungkinkan, mengingat bahwa kedua orang tua yang kekasih ini adalah tokoh-tokoh di jemaat kami, Jemaat Mempopauso Punggolaka. Di penghujung yang ingin saya sampaikan, mohon untuk dipikir-pikirkan kembali, mana tahu memungkinkan. Jemaat sangat mengharapkan bahwa pelaksanaan pemberkatan nikah dilaksanakan tengah-tengah Jemaat Mempopauso Punggolaka. Soal pelayannya itu gampang diatur. Yang penting bahwa pemberkatan nikahnya dilaksanakan di Jemaat Mempopauso Punggolaka. Ya, Bapak Ibu yang kasih, Saudara Michael dan Rini, itu rasa dari jemaat yang dapat saya sampaikan, sekaligus ucapan ikut bersukacita atas dilaksanakannya adat hari ini dan pertunangan hari ini. Kalau toh dilaksanakan di Makassar, berarti ada beberapa majelis kami yang akan berangkat. Mungkin saya akan utusi juga ya. Saya utus juga Ibu Pendeta mungkin ke sana ya, Ibu Pendeta. Ya mungkin. Tetapi akan lebih berbahagia kalau kita berada di tengah-tengah jemaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pak Suleman, terima kasih sudah melaksanakan adat dengan sangat baik. Rini dan Michael, selamat ya. Ya, selamat sampai pada titik yang terakhir nantinya. Selamat Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kita sekalian. Selamat sore dan salam. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, merasakan sukacita yang besar atas apa yang dialami oleh kedua anak kekasih kita, Rini dan Michael. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa semua ini hanya karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga saat ini setelah pelaksanaan adat dilangsungkan, sebagai orang percaya kita tidak lupa untuk juga memohon hadirat Tuhan supaya apa yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan tetap berada dalam tangan kuasa kasih setia Tuhan. Karena itu mari arahkan seluruh hati dan pikiran kita lewat ibadah pertunangan pada sore hari ini.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, pertunangan adalah suatu proses menuju pembentukan sebuah rumah tangga. Dan sekarang kedua anak kekasih, yakni Saudari Rini Apriana Lakebo dan Michael Joy Hadinata, hendak memulainya. Sebagai orang beriman, kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita rindukan, yang kita rencanakan dan harapkan, tanpa perkenaan Tuhan akan sia-sia. Oleh karena itu, melalui ibadah saat ini, kita hendak meletakkan seluruh rencana perjalanan kehidupan kedua anak dan saudari kita ini di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Untuk itu, jemaat dipersilahkan berdiri dan kita memulai ibadah ini dengan bersama menyanyikan PKJ nomor 2, Mulia, Mulia. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat. Bersyukurlah, pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara, amin. Mari bersama kita membaca Mazmur puji-pujian dari Mazmur 146 pada ayatnya yang pertama dan yang kedua. Haleluya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mari bersama jemaat, saya persilahkan duduk kembali. Kita bersama mengaminkan Mazmur puji-pujian kita dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tutup bertajemu kasih setiamu Tuhan. Ku tutup bertajemu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan.
Terpujilah kekal namamu ya Allah, sumber segala kehidupan kami. Engkau adalah Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam kuasa Roh-Nya yang kudus, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami, baik di dalam kami mengalami duka, terlebih ketika kami berada dalam suasana sukacita. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk apa yang Engkau buat dalam perjalanan kehidupan keluarga besar ini, keluarga Bando Lakedo. Belum seminggu, Engkau menyatakan kedaulatanmu mengambil dari tengah kehidupan keluarga besar, bahkan kami semua jemaatmu. Orang yang begitu kami kasihi, almarhumah hambamu, Ibu Penatua Werolina Bando Lakedo. Namun Engkau adalah Allah yang setia pada janji, bahwa meskipun duka itu ada di tengah kehidupan kami, tetapi sukacita juga akan menjadi bahagian kehidupan kami. Dan inilah yang sungguh dialami dan dirasakan oleh keluarga besar ini, di mana kedua anak kekasih, Rini dan Michael, yang Tuhan telah perjumpakan. Tuhan telah menumbuhkan rasa ketertarikan dan cinta di antara mereka, sehingga pada sore hari tadi telah dilangsungkan meletakkan adat tolaki, dan saat ini dalam ibadah pertunangan. Kami rindu berita firman-Mu ya Allah, yang akan menguatkan kami semua, yang akan meyakinkan kami akan janji-Mu yang begitu setia bagi kami, bahwa benar ketika kami mempertaruhkan seluruh rencana ini di dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau Allah yang berperkara di dalamnya. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, dikala kami hendak membaca dan merenungkan berita firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hendak memberitakannya. Berfirman dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga yang terkasih dan diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-127. Mazmur 127 pada ayatnya yang pertama dan pada ayatnya yang kedua. Firman Tuhan tertulis demikian. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian siaran Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Segenap keluarga yang terkasih dan diberkati Tuhan, secara khusus bagi kedua anak saudara kekasih kita Rini dan Mike. Sesungguhnya setiap orang tentunya mengharapkan dalam hidupnya sesuatu yang terbaik terjadi. Dan ini berarti bahwa semua manusia, semua kita memiliki naluri atau kepekaan tentang bagaimana dengan hari esok.
Artinya, setiap orang selalu menginginkan kiranya hidupnya selalu mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Sehingga timbullah istilah, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Dan seterusnya. Dalam naluri kepekaan kita manusia, kita memiliki, kita merancangkan sesuatu tentang bagaimana dengan hari esok supaya semuanya baik. Saya bisa membayangkan perasaan Rini saat itu ketika sudah merencanakan di akhir bulan Juni pertemuan keluarga besar. Bahkan beberapa keluarga mengatakan pertemuan terakhir dengan almarhum. Keluarga merencanakan sesuatu yang mulia, yang indah. Terus tiba-tiba mendengar almarhumah sakit. Pasti dalam benak Rini membayangkan, bagaimana nih rencanaku kasihan. Ditambah lagi tiba-tiba mendengar berita hari Minggu pagi yang mengejutkan kita semua. Mungkin saat itu Rini hanya bisa berkata, yang penting mama sembuh dulu. Persoalan kelamaran, persoalan pernikahan nanti dipikirkan, yang penting mama sembuh dulu. Itu harapan. Itu kerinduan supaya hari esok itu lebih baik. Dan itulah kehidupan kita manusia. Oleh karena itu manusia akan selalu bergumul. Manusia akan selalu berpikir dan bekerja serta berusaha untuk membuat perencanaan-perencanaan dalam hidupnya supaya benar hari ini, hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan bukankah ini yang kita alami saat ini? Meskipun realitanya ada yang berhasil tetapi tidak dapat disangkali, bahwa seringkali rencana itu berakhir dengan kurang menyenangkan. Tetapi hari ini rencana itu sungguh mendatangkan sukacita yang besar. Saat itu keluarga terus berpikir bagaimana kelanjutan dari anak adik kekasih kita ini. Terus bergumul, berpikir, menyatukan pendapat sehingga apa yang sudah direncanakan di awal benar-benar bisa terjadi. Dan puji Tuhan, hari ini semuanya boleh terjadi. Inilah janji Tuhan bagi kita. Inilah kebaikan Tuhan. Bahwa meskipun kita sudah tidak bersama dengan almarhumah mama saat ini di tengah sukacita yang dialami, tetapi satu hal yang tidak meninggalkan kita, yaitu kasih setia Tuhan yang menolong keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui pembacaan kita pada saat ini mau mengingatkan kembali kita untuk tahap selanjutnya. Pemazmur atau Salomo menyoroti kebiasaan-kebiasaan yang keliru yang sering dilakukan manusia dalam berencana dan bekerja. Oleh karena itu ia memberikan penegasan tentang prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan dalam setiap perencanaan. Prinsip dasar kita orang beriman, yaitu bagaimana sekecil apapun yang hendak kita lakukan, Salomo mengingatkan, mari mengandalkan pertolongan daripada Tuhan. Itu prinsip dasar. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita lakukan, harus diawali
bahwa jikalau bukan Tuhan yang terlibat di dalamnya, maka semuanya akan sia-sia. Ayat 1 dan 2 bacaan kita. Karena itu Salomo menyerukan bahwa sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, dan makan roti dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa maksud dari kata ini? Apakah ayat ini hendak mengatakan bahwa kita tidak perlu berencana dan bekerja keras? Karena semuanya yang kita lakukan hanyalah kesia-siaan belaka? Tidak, Bapak Ibu. Karena sesungguhnya di dalam proses penciptaan sangat jelas diterangkan bahwa Allah menghadirkan kita manusia di dunia ini dengan memberikannya mandat justru supaya kita terus bekerja dan memikirkan, merencanakan apa yang harus kita buat dengan pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kemampuan untuk berencana adalah salah satu ciri khas yang diberikan oleh Allah kepada kita manusia. Dan bukankah manusia diperlengkapi dengan akal dan pikiran oleh Allah agar ia dapat merencanakan, dia dapat mengelola kehidupannya dengan baik dan benar? Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa dan harus punya rencana. Bahkan sempat tadi ya agak-agak digoyang sedikit ya rencana ini ya sama Pak Penatua Erans. Ya, dia membuat Rini dan Michael, aduh gimana ini ada pesan jemaat ini, ya. Bahkan mungkin keluarga besar juga berpikir seperti itu. Saya bayangkan kalau ini terjadi di Kendari, di Mepokoaso, WPI itu kosong, ya. Iya, WPI itu kosong, pasti. Bahkan waktu mereka ke rumah dengan Pak Rudi, ya waktu tawar tempat, tapi ya karena memang sudah mereka atur sedemikian rupa. Mereka sudah menata sedemikian rupa. Tetapi saya katakan yang penting hari ini harus terjadi. Ya. Pak Rudi ini tuan rumah was-was ini. Koramil di depannya kita pakai. Ya. Tetapi percayalah, yang penting kita taat. Tuhan mencatat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang berencana. Allah yang berencana tentang alam semesta. Allah yang berencana tentang kehidupan bangsa dan negara kita, maupun Allah yang berencana tentang kehidupan keluarga, bahkan pribadi kita masing-masing. Termaksud Allah yang berencana bagi babak baru kehidupan Rini dan Michael, yang pada hari ini dimulai dengan acara peletakan adat. Kalau tadi saya nggak salah dengar dijelaskan kalau secara adat ini mereka sudah sah sebagai suami istri. Secara adat ya. Tetapi secara kelembagaan agama, dalam proses pertunangan tetap harus menjaga kekudusan hidup. Sampai pada waktunya tanggal 22 dipersatukan. Itu maksudnya. Hingga hari ini pertunangan dan pemberkatan nikah yang rencana dilaksanakan pada bulan Agustus di Makassar. Pak Penatua Erens tadi mengatakan ya kalau memang dilaksanakan di Makassar, maka pendeta jemaat harus berangkat. Terima kasih Pak, itu yang saya tunggu. Banyak yang dengar Pak ya, saksi. Ya, jadi Bapak ini yang saksi ini Pak banyak ya. Ya. Karena memang kemarin sempat berbicara, rupanya ada kerinduan dari kedua anak kekasih kita bahwa pemberkatan nikah mereka akan dilayani oleh kakak kekasih Bapak Pendeta Leo. Itu tidak ada masalah. Yang penting pendeta ada di sana saksi Pak. Ya, pendeta harus ada di sana. Ini langsung senyum. Inilah sesuatu yang tidak pernah kita duga, tidak pernah kita sadar. Tetapi ketika kita letakkan rencana ini dalam tangan kuasa kasih setia Tuhan, memang terkadang rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan. Berbeda. Jalan kita berbeda dengan jalan Tuhan. Tetapi satu hal yang selalu kita ingat bahwa rancangan Tuhan bagi setiap orang yang percaya
adanya adalah rancangan damai. Itu dia. Tidak mungkin rancangan kecelakaan. Pasti rancangan damai sejahtera. Meskipun air mata kita belum kering karena duka. Lani dan Eksan menjadi papa dan mama bagi adik kekasihnya untuk meneruskan. Lalu apa arti pertunangan bagi kita orang Kristen? Ketika sebentar kita menyaksikan. Dalam akta liturgi yang kita pegang dijelaskan tentang arti pertunangan. Bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk hidup di dalam saling mencintai. Dan yang kemudian akan menjadi alat perekat untuk memulai kehidupan bersama dalam satu keluarga baru. Dan pertunangan merupakan persiapan perkawinan yang di dalamnya laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu pertunangan harus memperlihatkan pertumbuhan dalam kasih. Kasih itu seperti apa? Dalam buah-buah roh. Memperlihatkan pertumbuhan buah-buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan oleh sebab itu seorang Kristen yang sedang mempertimbangkan pernikahan perlu menyadari. Rini dan Mike harus perlu menyadari. Betapa seriusnya komitmen ini dan jangan memasukinya dengan asal-asalan saja. Ketika kalian berdua memutuskan hari ini untuk melakukan pertunangan, itu harus dilakukan dengan benar di hadapan Allah. Karena Allah telah merancang pernikahan sebagai komitmen seumur hidup, bukan kondisi sementara. Bahkan Alkitab berkata demikianlah mengenai pernikahan. Sebab itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu sebelum memasuki jenjang pernikahan, kalian berdua benar-benar sudah harus memahami arti pernikahan nantinya. Oleh sebab itu Rini dan Michael perlu memastikan apakah benar kalian berdua sudah saling mengenal sebagai calon pasangan hidup yang bukan hanya sementara tetapi selamanya. Dan satu-satunya cara mendapatkan dasar pernikahan yang teguh adalah memastikan pernikahan itu didasari iman. Bahwa yang pasti keluarga sangat syukuri adalah kedua anak kekasih kita atau Rini mendapatkan calon suaminya yang juga adalah anak yang takut akan Tuhan. Itu dia. Peran hidup orang Kristen bagaikan Allah yang sedang mengemudi kendaraan dan mereka bagaikan penumpang. Allah ingin menjadi bagian dari tiap aspek kehidupan kita, termasuk siapa yang akan menjadi pasangan hidup kita. Mempunyai pengertian yang jelas akan firman Allah dan mengembangkan hubungan pribadi dengannya melalui doa. Serta bagaimana kelak kalian bersama duduk dan tunduk kepada arahan Roh Kudus. Ini adalah langkah utama dan terpenting dalam mencari kehendaknya. Karena jika kita mencari kehendaknya dalam segala aspek hidup, Dia akan mengarahkan jalan kita. Amsal 3 ayat 5-6. Serahkanlah seluruh rencana ini di dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya tidak menjadi sia-sia. Karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kita memiliki pengharapan dan masa depan yang lebih baik. Sehingga apa yang direncanakan oleh keluarga semua dapat dilaksanakan hari ini. Keluarga yang hendak berangkat, jaga kesehatan, ya, supaya semuanya bisa berangkat menyaksikan satu momen yang indah bagi kedua anak kekasih kita. Yang tidak berangkat sebentar foto-foto memang di sini. Toh? Yang tidak berangkat foto-foto memang. Karena hanya di sini, di Makassar tidak mungkin. Nanti supaya kalau lihat foto-foto yang berangkat tidak ada, aduh, penyesalku tidak pergi.
Nah, jadi kalau mereka posting foto di Makassar, kalian posting foto yang di sini. Kalau supaya satu sama, letakkan rencana ini di dalam tangan Tuhan. Sehingga karena hanya Dialah di dalam Tuhan Yesus Kristus pangkal keselamatan bagi kita. Teruslah menatap ke depan bahwa hari esok akan lebih baik di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita membaca respon terhadap pemberitaan firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku. Kami memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati. Kami memikirkan jalan-jalan hidup ini. Mari bersama melakukan besarlah kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya saudara-saudara yang terkasih, dengarlah arti pertunangan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedua saudara yang datang membawa pertunangan saudara di hadapan Tuhan dan jemaat. Sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk hidup di dalam saling mencintai, dan yang kemudian akan menjadi alat berkat untuk memulai kehidupan bersama dalam satu keluarga baru. Pertunangan merupakan persiapan perkawinan yang di dalamnya laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, pertunangan harus memperlihatkan pertumbuhan dalam kasih. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Mari bersama melakukan bahasa cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, tanpa tak berguna, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Keluarga yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita akan menyaksikan proses pertunangan pertukaran cincin dari kedua anak kekasih kita. Karena itu saya persilakan Rini dan Michael untuk mengambil tempat di depan. Bapak Ibu, saya persilakan untuk kita berdiri.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cincin ini adalah simbol dari sebuah ikatan khusus dari seorang laki-laki dan perempuan yang patut dihormati oleh semua orang. Kalau saat ini Saudari Rini Apriana Lakebo dan Michael Joy Hadinata hendak menjalani ikatan pertunangan yang khusus yang ditandai dengan pertukaran cincin, maka lebih dahulu kami ingin bertanya kepada saudara berdua. Saudari Rini Apriana Lakebo dan Michael Joy Hadinata, apakah saudara berdua dengan kesungguhan hati ingin membentuk ikatan pertunangan ini? Dan apakah saudara berdua bersedia untuk memelihara ikatan pertunangan ini berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus sampai memasuki pernikahan? Apakah jawab saudara berdua? Ya, dengan segenap hatiku, kiranya Tuhan menolong kami. Momen ini penting. Kenakanlah ini sebagai simbol ikatan pertunangan kalian. Ini Apriana Lakebo, cincin yang sebutkan ini adalah tanda ikatan pertunangan kita berdasarkan cinta. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya mengukuhkan ikatan pertunangan kalian berdua. Semoga Tuhan menolong saudara berdua. Amin. Ana, gini dong. Berhadapan dong. Dua-dua tangan ada. Ya. Kayak Sini 1, 2, 3. Oke, setelah Mari satu hati dalam menaikkan doa syukur syafaat. Mari berdoa. Betapa kami bersuka cita dan bersyukur kepadamu, ya Allah, atas satu perkara yang Engkau izinkan dialami oleh keluarga besar Bando Lakebo, di mana mereka Tuhan perkenankan menyaksikan kedua anak saudara-saudari kekasih kami, Rini dan Michael, yang telah mengikatkan melalui ikatan pertunangan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu yang begitu indah. Bahwa benar ketika kami mempertaruhkan seluruh rencana-rencana yang indah ke dalam tangan pengasihan, maka Engkau akan memberkati. Meskipun terkadang apa yang kami rencanakan tidak sejalan dengan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tetapi kami mampu untuk melihat peristiwa ini
sebagai sesuatu yang begitu indah yang Tuhan rancang bagi kedua anak saudara kekasih kami, Rini dan Michael. Kami percaya Tuhan, bahwa apa yang menjadi kerinduan terbesar dari almarhumah mama kekasih, buat anak kekasih mereka Rini mendapatkan calon pendamping hidupnya, memulai babak baru dalam kehidupannya. Engkaulah yang berperkara di dalamnya. Meskipun saat ini Mama tidak bersama dengan kami lagi, tapi kasih setiamu tidak meninggalkan keluarga ini. Betapa mereka bersyukur. Saudara bersaudara, rumpun keluarga besar Lakebo, bahkan Bando yang boleh ada di kota Kendari, bahkan rumpun keluarga di mana saja yang menyaksikan ibadah dan mengikuti ibadah pertunangan ini secara sungguh. Kami yakin mereka pun bersuka cita dan bersyukur untuk apa yang Tuhan buat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu hati anak-anak. Lani bersama suami dan anak kekasih Kim, Eksan bersama istri dan anak-anak, bahkan Rini bersama dengan calon suaminya, Mike. Sesungguhnya mereka masih diliputi duka, tetapi di satu sisi mereka bersyukur bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup mereka. Terus berikan pemulihan bagi saudari kekasih kami Lani, dan kami bersyukur kalau dia boleh ada bersama dengan kami dan menyaksikan pertunangan dari adik kekasihnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Kami pertaruhkan rencana-rencana selanjutnya, bahwa ketika Engkau yang telah memberkati proses adat secara tolaki, Engkau juga yang ada dan memberkati ibadah pertunangan kami saat ini, maka keyakinan iman kami pun menyatakan Engkau juga yang akan berperkara untuk rencana selanjutnya, yaitu pemberkatan nikah yang kudus bagi kedua anak saudari kami Rini dan Michael, yang direncanakan akan dilangsungkan di Makassar pada tanggal 22 Agustus nantinya Tuhan. Terus beri kuat dan sehat bagi segenap rumpun keluarga di dalam mereka berencana untuk menyaksikan dan hadir dalam pemberkatan nikah yang kudus nantinya. Bahkan siapapun yang akan mengambil bahagian nanti dalam pelayanan, terlebih bagi kami jemaat Numeko Asih, meskipun kerinduan terbesar kami menyaksikan anak dari kedua tokoh gereja Tuhan yang akan menyatu dalam pernikahan yang kudus ini, tetapi Engkau akan ada bagi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pertaruhkan rencana yang mulia ini ke dalam tangan pengasihan. Bahkan di tengah situasi pandemi saat ini, kami tetap memohon pengasihan untuk terus menopang dan memberkati kami semua dari segala wabah virus ini, dengan tetap taat pada prokes, sehingga benar-benar kami terpelihara, kami terhindar, dan ketika kami pulang dan kembali sebentar, kami tetap dalam keadaan yang sehat, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi hidup kami. Berkati setiap pasien yang saat ini masih terpapar, berkati para nakes yang terus berjuang memberikan kesembuhan di dalam tanggung jawab yang mulia. Biarlah Tuhan yang ada bagi mereka semua. Bahkan Bapa di sorga, ketika Engkau mengantar keluarga-keluarga besar dari berbagai tempat, dari WPI secara khusus, ketika pun mereka berencana untuk kembali, apakah di malam ini atau esok hari, di hari-hari mendatang, Engkau juga yang akan ada bagi mereka, memberkati perjalanan mereka, sehingga mereka tiba dengan penuh selamat. Bahkan kami mempertaruhkan rencana kepulangan
dari kedua anak kami, Rini dan Michael, yang rencananya besok akan kembali ke Makassar untuk melanjutkan segala aktivitas dan pekerjaan mereka, dan Mike yang akan kembali ke Jakarta. Bahkan seluruh keluarga pun Eksan yang akan kembali ke Kolaka. Tuhan Yesus, Engkau kiranya mengawal dan memberkati perjalanan mereka, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat di tempat kediaman mereka dan melanjutkan aktivitas mereka, bahwa hari ini akan lebih baik, bahkan hari besok akan lebih baik dari hari ini, karena Tuhan Yesus tetap bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, keluarga hamba-Mu, Bapak Penatua Rudi Lakebo bersama dengan istri dan orang tua kami hamba-Mu, Ibu Diaken Tuti. Juga Tuhan kiranya menolong dan memberkati kehidupan mereka di dalam tanggung jawab pelayanan dan sebagai ASN. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang boleh terjadi bagi kami semua, saudara bersaudara yang boleh bersuka cita di hari ini. Terima kasih kalau kami dari jemaat-Mu Mepoko Aso boleh memberikan pelayanan ibadah pertunangan saat ini. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, ini syafaat kami, yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan ungkapan syukur persembahan kita. Dan sambil pun di persembahan kita edarkan, kita lakukan pelengkap Kidung Jumat 149 bait 1-3. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita ulang bait pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Engkau yang memberkati kami, memberikan akal budi, kepintaran untuk berkarya dan bekerja.
Engkau jugalah yang menjadi sumber segala berkat bagi kehidupan kami, keluarga kami. Betapa kami bersyukur kalau lewat persekutuan ibadah saat ini, Engkau menggerakkan hati dan tangan kami untuk memberi persembahan syukur. Berkatilah ya Tuhan apa yang telah dipersembahkan oleh kami semua. Dan biarlah itu dapat dipakai di tengah pelayanan-Mu di mana saja. Berkati yang masih ada dalam perbendaharaan kami masing-masing. Dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur untuk setiap anugerah kebaikan yang Engkau terus berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa, membawa dan menyerahkan seluruh persembahan hidup kami ke dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan, kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, dan dengan penuh kasih saya mengundang kita semua berdiri. Nyanyian Kidung Jemaat 408, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Arahkanlah seluruh hati dan kehidupan kita kepada tangan kuasa kasih setia Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saudara-saudara. Amin. Silahkan duduk, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bagi kedua anak saudara kekasih kita. Selamat ya. Sampai pada Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, perkenankan saya di sini berdiri mewakili keluarga besar Lakebo Bando, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Majelis Jemaat Nepokowaso, Ibu Pendeta Jemaat yang sudah bersama-sama dengan kami bergumul dan membicarakan tentang rencana ini, dan hari ini boleh melayani kami dalam ibadah pertunangan. Yang kedua, kami ingin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua juru bicara adat yang sudah boleh melaksanakan acara adat menurut tata cara suku Tolaki. Dan ucapan terima kasih kepada seluruh yang boleh hadir mengambil bahagian pada malam ini, walaupun dalam suasana yang sangat terbatas, boleh menghadiri undangan lisan kami yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Seluruh keluarga dan undangan yang kami hormati, bahwa semua ini dan hari ini boleh terjadi
hanya karena berkat dan pemeliharaan Tuhan yang begitu baik dan berlaku atas perjalanan kehidupan kami semua, secara khusus keluarga besar Bando Lakebo di Kendari maupun yang ada di Palu, di Poso dan Tentena yang mungkin saat ini juga menyaksikan acara ini. Tentu saja semua ini sudah kami rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Pada bulan Juni, saya lupa tanggalnya, kami bertemu di rumah tante di Towarima. Dan kami berbicara semua, memfikskan semua acara ini. Dan satu yang saya tanya sama tante, Tante, kalau acara ini kita laksanakan, kita mau menggunakan adat apa? Apakah kita akan menggunakan adatnya tante atau kita akan menggunakan adat lelaki? Dan tante memberi jawaban kepada saya dan kami semua bahwa kita akan menggunakan tata cara adat lelaki. Dan itulah yang kami pegang, dan pembicaraan malam itu selesai semua bahwa acara pelaksanaan adat akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 24 Juli di rumah di Towarib, dan tanggal 25 akan dilaksanakan ibadah pertunangan di gereja Nepokuaso, dan pada tanggal 22 Agustus akan dilaksanakan pernikahan di Makassar. Itulah pembicaraan kami pada saat itu bersama dengan tante dan semua kami saudara-saudara yang ada di Kendari. Dan malam itu kami sudah membentuk sebuah panitia kecil untuk memproses semua ini. Dan kakak saya Pak Artianus yang menjadi ketuanya. Dan kami sudah memproses, saya yang akan berurusan dengan persiapan adat tolakinya. Dan setelah itu kami kembali semua ke rumah kami masing-masing untuk memulai proses persiapan. Besoknya saya menelpon Om saya, Om Suleman di Konidaha, bahwa Om tolong persiapkan tanggal 24 untuk pelaksanaan adat tolaki hari ini. Itulah yang sudah kami rencanakan dan itulah yang menjadi rencana kami. Tetapi dalam perjalanannya, bahwa rencana Tuhan lain dari yang direncanakan terhadap kehidupan keluarga besar kami. Dalam perjalanannya, rencana ini tetap kami lakukan hari ini, tapi tanpa tante yang ada. Dia telah pergi mendahului dari semua rencana-rencana yang kami buat, semua harapan-harapan yang kami buat, bahkan semua rencana yang kami buat untuk ke Makassar. Semuanya kami harus lalui tanpa orang tua. Tetapi kami bersyukur bahwa kami masih diberikan terus kekuatan dan kesehatan. Tapi dalam perjalanan itu juga rasa-rasanya air mata ini belum berhenti untuk mengalir. Terus membasahi pipi kami semua sebagai keluarga besar Lakib. Pada tanggal 22 kemarin, Om kami yang di Konidaha, mungkin Bapak Ibu mengenalnya, Pendeta Emeritus Daniel Lakebo, dipanggil Tuhan tanggal 22. Dan hari ini kami ke Konidaha untuk memakamkannya. Dan semua rencana hari ini kami undur. Harusnya tadi dimulai jam 3. Saya bilang dengan adik saya Rudi, tolong komunikasi sama Ibu Pendeta supaya kita bisa mundur, karena kami harus dulu memakamkan Om kami di Konidaha. Dari Konidaha baru kami turun ke sini untuk mempersiapkan. Dan kami bersyukur bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan, boleh bersama dengan kami semua. Tentu saja kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu memberikan kekuatan kepada kami, memberikan support kepada kedua adik kami, Rini dan Michael, untuk mengikrarkan pertunangan mereka pada malam hari ini. Tadi di dalam sudah dilaksanakan acara adat lelaki.
dimungkinkan untuk dilakukan dengan satu kali proses perjalanan, mulai dari proses orang tua laki bilang bertanya-tanya atau mesuko-suko, peminangan, dan acara penyelesaian atau mewindahako. Jadi di dalam tadi sudah dilakukan satu kali semua pelaksanaan, mulai dari proses awal peminangan sampai penyelesaian adat pernikahannya, sehingga tidak akan lagi ada acara adat untuk mewindahako yang akan dilakukan. Jadi sudah dilakukan satu kali sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kami terhadap budaya dan adat istiadat yang ada, yang kami sangat junjung tinggi. Untuk itu, kepada kedua adik saya Rini dan Michael, kita berdoa bersama dan kita berharap bahwa tanggal 22 Agustus suasana bisa semakin membaik, sehingga kami dari seluruh keluarga dan saudara-saudara boleh mengantarkan adik kami Rini dan Michael ke altar pernikahan untuk mengikat janji suci. Walaupun tidak ada lagi yang harus menemani, kamilah yang akan menjadi pengganti dari orang tua untuk menyaksikan janji nikah kalian di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Papa dan Mama yang ada di surga akan tersenyum melihat, walaupun mereka tidak bisa hadir secara fisik. Dan saya percaya juga bahwa doa mereka akan mengiringi kalian berdua untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Dan kepada seluruh keluarga besar yang menyaksikan acara ini, kami ingin juga menyampaikan terima kasih keluarga-keluarga yang ada di Poso, ada di Palu dan di Tentena, Boyong Pondoli. Kami harap bahwa saudara-saudara juga dan keluarga di sana dalam keadaan sehat. Mari kita doakan dan menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, mendoakan kedua anak kita, adik kita, kenakan Rini dan Michael untuk boleh menjalani sampai mempersiapkan bahkan waktu yang sudah kita tentukan dan yang kita sepakati bersama, kiranya boleh terjadi. Mengenai permintaan di jemaat Lepokowaso itu juga yang lalu kami membicarakan, sehingga waktu itu akhirnya kami mengambil kesimpulan bahwa supaya ini bisa kita layani semua, maka ibadah pertunangannya kita akan lakukan di Lepokowaso, dan itu kita akan mengundang dalam kapasitas. Begitu juga sebenarnya hari ini. Jadi kami sudah merancangkan bahwa hari ini itu pelaksanaan adat akan dilakukan di rumah sana, dan kita akan mengundang tetangga, hanya tetangga saja yang ada di seputaran rumah di Tuari. Itu rancangan kami, dan itu rancangannya. Dan tanggal 25 akan dilakukan di jemaat Lepokowaso, yang kita akan mengundang adalah jemaat dan seluruh di mana om dan tante pernah ada melayani bersama. Tapi itu tidak terjadi, dan malam ini hanya terjadi seperti ini. Itulah yang sudah kami rancangkan, dan kami percaya ini juga bagian dari sukacita. Bagi saudara-saudara saya dari WPI ada istilahnya itu. Kalaupun berduka tetap menangis, tapi tetap makan sambil ketawa. Dan itulah yang terjadi, sehingga saya lihat badannya itu semua saudara-saudara saya tidak ada yang kecil-kecil, semua besar. Walaupun dalam duka tetap makan. Bagus juga itu. Sehingga imunnya tetap naik. Itu prinsipnya mereka. Sambil menangis, sambil makan. Tidak berhenti. Ada itu di grup katanya, sambil makan, sambil menangis. Habis menangis, makan lagi. Tapi itulah bagian dari kegembiraan kami. Dan hari ini kami sangat bergembira sekali. Walaupun hati kami ini duka, tapi hati kami sekarang, ya, saya tidak tahu campur dan aduk. Tapi kami percaya bahwa topangan dari seluruh keluarga dan saudara-saudara akan sangat menguatkan kami.
Dan kami juga bersyukur bahwa adik kami Lani dan Wira serta Kim semua sudah dalam keadaan baik. Hasil PCR-nya sudah negatif, walaupun masih badan agak lemah, tetapi bersyukur bahwa hari ini boleh hadir karena waktu penghiburan yang lalu hanya boleh via Zoom. Sakit sebenarnya, tapi hari ini sudah boleh hadir dan kami bersyukur bahwa ini boleh terjadi. Mudah-mudahan semuanya boleh dalam keadaan sehat dan baik. Dan hari ini kami menyediakan santap malam bersama. Mungkin ada 2 versi ya kalau saya tidak salah. Satu versi saja. Satu versi. Kemarin direncanakan akan ada yang didoskan, akan ada yang prasmanan. Sebentar kalau kita pelayan, nanti Bapak dan Ibu yang menyendokan ke. Jadi orang tidak mengambil sendiri, tolong dilayani supaya tidak memegang sendok tukar-tukaran. Supaya nanti dilayani secara baik. Nanti dibantu keluarga supaya. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Juga kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada tuan rumah di sini yang sudah menyediakan tenda. Ini katanya biaya lampu ditanggung dan biaya lain-lainnya nanti ditagihkan. Dari Michael ada biaya tagihan nanti sebelum pulang. Karena biasanya pasang tenda toh. Satu lokal itu berapa ya? 150.000 ya? 450. Ya. Biar sambil menangis, sambil makan, ketawa kita. Ya. Ya, saya kira itu saja. Terima kasih banyak bagi semua. Pendeta terima kasih. Kepada kameramen terima kasih sudah bisa merekam gambar dengan baik. Kepada semua yang boleh hadir bisa, dan kita berdoa bersama-sama mendoakan kedua calon pengantin ini kiranya tanggal 22 diberikan terus kekuatan dan kesehatan untuk bisa menjalani waktu ini tanggal 24 ya. Ya, hampir kurang lebih 28 hari lagi waktu itu. Iya, sekali lagi terima kasih, dan di belakang sudah tersedia. Kami mohon kesediaan majelis. Ya, kami mengundang Bapak Penatua Pak Panda untuk memimpin kita dalam doa santap malam. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini menjelang malam kita telah menyaksikan peristiwa yang sungguh indah dialami oleh keluarga di tempat ini, dan dengan itu mereka juga telah mempersiapkan berkat makanan dan minuman untuk kita santap bersama. Namun sebelumnya mari kita mohon kekuatan, kemampuan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali bersama dengan keluarga besar Lakebo Bando ya Tuhan, dan jemaat-Mu yang hadir di pelataran rumah bahagia saat ini. Mereka terus mengaminkan. Mereka tidak dapat mendalami rancangan Tuhan bagi hidup dan kehidupan mereka. Namun mereka tetap percaya Tuhan bahwa di hari-hari yang lalu silih berganti perkara yang Engkau nyatakan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan memberkati melalui pergumulan, pencobaan, bahkan duka cita ya Tuhan. Namun tetap mereka mengaminkan bahwa di balik semua itu ada rancangan dan rencana Tuhan yang indah, yang penuh berkat bagi semua keluarga besar. Seperti yang dialami saat ini Tuhan, berkat Engkau nyatakan di tengah-tengah keluarga besar. Terlebih Tuhan, bagi kedua anak kekasih kami, yang Engkau persatukan melalui ibadah pertunangan dan adat yang dilakukan tadi sore.
mereka terus mengaminkan Tuhan, bahwa suka duka Tuhan terus pakai untuk memberkati mereka. Olehnya itu Tuhan terus mereka datang kepadamu, memohon pimpinan, pendampingan yang berasal daripadamu sendiri ya Tuhan. Di hari-hari ke depannya Tuhan, akan rencana besar ini yang penuh kebahagiaan, kami terus serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Seperti Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu yang baru saja disampaikan oleh hamba urapan-Mu Ibu Pendeta, kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa di sepanjang perjalanan kehidupan dan rencana ini, Tuhan yang akan berperkara di atas semuanya. Saat ini Tuhan, mereka bersyukur dan berterima kasih. Mereka akan menjam kami melalui makanan dan minuman yang telah disiapkan oleh mereka. Namun Tuhan, sebelum kami menikmati, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkati dan sucikan makanan dan minuman ini, agar ketika menyatu dengan tubuh kami yang lemah, di dalamnya ada kekuatan kemampuan yang berasal daripada Tuhan menjadi milik kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa akan saudara-saudara kekasih kami yang telah menyiapkannya. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka, sehingga Tuhan, kami sama-sama terus memperoleh apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami, secara khusus makanan dan minuman yang seperti tersedia saat ini. Kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan, akan saudara-saudara kekasih kami, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mendambakan makanan dan minuman seperti yang akan kami nikmati saat ini. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, jadikan kami sumber berkat bagi mereka, jadikan kami menjadi saluran berkat bagi mereka, sehingga mereka pun mengaminkan bahwa ada Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi kekasih-kekasih kami yang di dalam kekurangan dan belum mendapat makanan seperti yang akan kami santap saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, ini doa permohonan kami Tuhan, sempurnakan doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Amin. Mimpi indahku kan abadi selamanya kini, hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku. Cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya. Cintaku dan cintamu akan kita miliki selamanya. Mimpi indahmu dan indahku kan abadi selamanya kini. Hanya satu saja, hanya dirimu yang ku harap selalu jadi pendampingku.
disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya, agar kita satu dalam Dia. Oh, Kristus telah buktikan semua bahwa hanya Dia yang punya cinta yang sejati untuk manusia. Hanya dalam Dia cinta kita terbina selamanya. Berdua hati yang berbeda, kita telah disatukan oleh kasih karunia Allah yang mulia. Biarlah Dia bertata dalam hubungan kita berdua, agar kita berkenan di hadapannya,
trying to understand what your love can do to me. Never thought it could have been this way. No, 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 it's not so easy trusting you with my heart. Can you be the one to make my dreams come true? From the start, been an angel to my life. You've been my closest friend, someone I can hold, I can trust. Never let me be alone, laugh and cry. You're there beside me. I have found myself in your loving care. Now I love you with my heart, 'cause you love me still from the start. If I should have known